Habib pun. Ya pun. Sebelum kita mulai belajar, Pak Khotib absen dulu ya. Ya Pak. Ahmad Ridho. Ya Pak. Adelia Putri. Almira. Mana Almira? Azwan. Ya Pak. Dharma Krisna. Ya Pak. Karisa. Mana Karisa? Sevi. Yang biasanya pakai peci. Mana Sevi? Sekarang nggak pakai peci lagi. Elsie Puspita. Faiz. Ya Pak. Yang ketua kelas ya. Ya Pak. Gina. Sakit. Hafiz. Ya Pak. Ada Hafiz ya. Kaisa. Di luar. Profit anggap di luar ya. Jangan ikuti. Kevin. Mana Kevin? Kevin ini rumahnya di mana? Kevin ini kayaknya akhlaknya bagus. Ya, enggak banyak tingkah. M. Davin ya. Sakit. M. Raffi. Mana M. Raffi? Kemarin Alfa M. Raffi. Pelajaran Pak Ofis. Kok bisa sampai Alfa ini? Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 Alfa. Pelajaran Pak Ofis aja. Belum pelajaran yang lain. Ya. Kalau sampai banyak Alfa di atas 12 nanti tidak ada kelas. M. Revan. Saya Muhammad Wahyu. Apa lagi? Ini sudah 3 kali apa? Naswa. keluar. Di luar ya Pak. Rizka. Rahadian. Saya Pak. Ada Rahadian ya. Naura. Naura kemarin pernah sakit ya? Sakit apa? Karena kenapa pening? Jangan banyak pikiran. Ridwan. Saya Pak. Mana Ridwan ya? Ridwan ya. Rizky Aditya. Rizky ya. Coba ini yang satu. Seri. Mana Seri? Satja. Keluar Pak. Di luar ya. Sakira. Mana? Mana sih? Ada sih Pak. BSA Al Halim. Ya Pak. Ini kayaknya BSA semua ini saudara-saudaranya ya. Ya Pak. M Yoga. Ya Pak. Ini M Yoga. Baik. Alhamdulillah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Sehat semua? Ya Pak. Sehat lahir dan batin, jasmani maupun rohani. Kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah berupa umur yang panjang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin masih berpuasa dengan kita, masih sholat bersama dengan kita, masih sahur bersama kita, tapi mereka sudah tidak bisa bersama kita lagi karena ajal sudah menjemputnya. Memang namanya umur itu rahasia Allah. Kapan dan di mana kita nggak tahu. Ya, anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih bertemu lagi, ya kan? Oleh karena itu Ramadan kali ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian semua perbuatan kita ini bernilai ibadah. Artinya mendapat
Subhanahu wa taala. Belajar juga ibadah. Artinya mendapat pahala. Bekerja juga ibadah, juga mendapat pahala. Yang jelas semua aktivitas kita ini kalau diniati mengikuti perintah Allah, ikhlas lillahi ta'ala, bernilai ibadah, termasuk belajar. Ya. Tapi semua kegiatan aktivitas kita ini yang paling pokok adalah sholat. Sering Pak Khatib sampaikan, sholat ini merupakan barometer. Kalau sholatnya bagus, semua amalannya dianggap bagus. Kalau sholatnya jelek, semua amalannya dianggap jelek. Kalau tidak sholat, semua amalannya ditolak oleh Allah. Semua amalannya tidak diterima. Ya. Makanya barometernya ini sholat. Makanya sering Pak sampaikan, dalam situasi dan kondisi apapun kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kecuali kalau perempuan, kadang-kadang itu datang bulan. Udah pada berhalangan belum ini? Alhamdulillah Pak belum. Ya. Sholat yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan melakukan syarat dan rukun-rukun tertentu, yaitu syarat dan rukun sholat. Pak? Apa yang dinamakan sholat tadi apa sih? Siapa namanya? Aisyah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah yang dilaksanakan dapat pahala, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Coba yang perempuan ini, ya. Perempuan biasanya lebih pintar biasanya daripada laki-laki. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Yang dimaksud sholat itu apa? Ya. Siapa? Angkat tangan. Ini apa yang dimaksud sholat? Ya ini, apa yang dimaksud sholat? Sholat adalah sholat adalah nggak bisa. Ya. Siapa yang bisa? Ini coba sholat. Langsung sholat adalah terima kasih. Sholat adalah perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan diakhiri dengan salam, dengan melakukan syarat dan rukun tertentu. Dan rukun tertentu. Semuanya yuk 1, 2, 3. Sholat adalah yuk semuanya perkataan, yuk semuanya. Perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun-rukun yang tertentu. Yuk semuanya ngikut 1, 2, 3. Sholat adalah yuk semuanya. Sholat adalah ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun tertentu. Nah, kayaknya yang pintar ketua kelas kayaknya. Coba diulangi lagi biar diikuti teman-teman. Yuk. Sholat adalah perkataan yang diawali takbiratul ihram dan salam dengan rukun-rukun yang tertentu. Nah, ya. Pada kali ini kita akan membahas masalah sholat berjamaah. Ketentuannya yaitu sholat berjamaah, sholat yang satu jadi imam, yang lain menjadi makmum. Ya. Kemudian keutamaan sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Pahalanya 27 kali lipat. Ya, oleh karena itu kalau laki-laki wajib ya lebih utama sholat di masjid
dengan sholat berjamaah. Langkah kaki kanan akan menambah pahala, langkah kaki kiri akan menghapus dosa. Ya. Tapi kalau perempuan sebaiknya di rumah. Ya. Tapi boleh sholat di masjid asal tidak menimbulkan fitnah. Paham ya? Kemudian orang yang rajin sholat berjamaah maka dibebaskan dari siksa api neraka. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari maka dijamin masuk surga. Enak enggak? Enak. Kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga paling duluan. Setelah umatnya Nabi Muhammad masuk surga semuanya, baru umat-umatnya Nabi yang lain. Walaupun orangnya kecil-kecil, ya, walaupun hitam kayak poate, hitam manis, ya. Umurnya juga pendek-pendek, ya, tapi masuk surga paling duluan. Setelah umatnya Nabi Muhammad masuk surga semua, baru umatnya yang lain diperbolehkan masuk surga. Bagaimana kalau masuk neraka yang paling duluan juga? Ya, resiko. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah, kita seperti umatnya Nabi Muhammad, pahala dilipat gandakan apalagi di bulan puasa ini. Kemudian sebelum kita melakukan syarat sholat berjamaah, maka harus memenuhi syarat sholat berjamaah. Yang pertama ada imam. Ya, jangan sholat berjamaah nggak ada imam. Ya. Kemudian ada makmum. Ya, harus ada makmum. Makmum harus mengikuti imam. Ya. Kemudian berniat mengikuti imam dalam satu majelis. Maksudnya gini, kalau ini masjid, maka ya di lingkungan masjid itu. Jangan imamnya di sini, makmumnya di Jakarta. Terus lewat TV nggak boleh, atau mendengarkan radio nggak boleh. Jadi harus satu tempat. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Tahu nggak maksudnya ini? Ada yang tahu? Coba. Yang tahu Pak untuk kasih hadiah. Ya, nggak ada yang tahu? Ketua kelas? Maksudnya apa ini? Sholatnya harus sama dengan imam, harus sama bacaan, yang bacaannya dan sama niat-niatnya. Itu ya. Jadi maksudnya ini kalau imamnya sholat maghrib, maka makmumnya juga sholat maghrib. Jangan imam sholat maghrib, makmumnya sholat subuh. Ya, atau imamnya sholat isya, makmumnya sholat jenazah, nggak boleh. Ya. Nah, harus sholatnya makmum sesuai dengan sholat imam. Kemudian syarat menjadi imam, tidak sembarangan untuk menjadi imam. Harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah Pak, antara A dan B bacaannya sama-sama fasih. Cari yang lebih lama di daerah situ. Yang pertama pun mungkin yang lebih lama. Sama Pak. Terus kemudian cari yang lebih tua. Nah barangkali kelas ini yang lebih tua siapa? Faiz. Mana? Jiwa. Mana? Dewa. Ya itu yang lebih jadi imam, yang lebih berat untuk menjadi imam. Kemudian tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Misalkan Pak Abang sedang makmum dengan orang lain, kamu jadi imamnya Pak Abdullah tidak boleh. Ya. Kemudian harus sudah balik. Ya. Apa yang pertama? Apa yang dimaksud balik? Ada yang tahu? Masa Pak Istabes yang jawab? Balik itu apa coba? Yang sudah mimpi? Basah. Ada lagi? Ciri-ciri balik? Apa? Coba siapa yang berani mengemukakan pendapat? Siapa yang bisa? Ini apa lagi? Ciri-ciri balik apa coba? Ciri-ciri balik. Ya? Ciri-ciri sudah dewasa. Menaiknya umur, Pak. Perempuan sudah haid, Pak. Sudah haid. Laki-laki dan perempuan? Bagi perempuan. Oh bagi perempuan sudah haid. Kirain kamu haid enggak ya? Ya. Sudah pernah haid atau
Mengeluarkan air mani. Apa ya? Sudah pernah mimpi basah? Iya, sudah ada. Ya? Udah pernah mimpi basah belum kamu? Oh, Ya. Ya. Ini walaupun belum pernah mimpi basah, walaupun belum tubuh kumis, tapi kalau sudah tua ya udah balik. Ya. Waktu udah tua belum? Tapi udah balik ya. Kemudian syarat menjadi makmum. Harus ada syarat-syaratnya juga. Berniat mengikuti imam. Makmum nggak mau mengikuti imam, ya nggak boleh. Harus mengikuti imam. Walaupun imamnya salah, diingatkan. Cara mengingatkan gimana? Subhanallah. Kok imam nggak mau? Subhanallah lagi. Kok nggak mau lagi? Ngikut, mau tetap ngikut. Yang penting kewajiban imam, kewajiban makmum mengingatkan. Paham ya? Paham. Terus kemudian berada dalam satu tempat. Ya. Misalkan imamnya di sini, nggak boleh di luar, ya. Kemudian posisi di belakang imam. Ingat, kalau kita menjadi makmum, posisinya di belakang imam. Kalau makmumnya satu, hampir sejajar dengan imam, tapi tetap di belakang posisinya. Kalau makmumnya perempuan, di belakangnya imam. Ya. Begitu makmumnya satu, tambah makmum langsung ke belakang. Nah, paham ya? Nah, coba misalkan ini sini dulu. Ya. Ini jadi imam. Ya. Davin ya, Davin sini Davin. Ini siapa namanya? Ya Faiz. Hafiz ya Fatih dulu. Ya. Kalau makmumnya cuma satu, apa sejajar kayak gini? Ya. Nah, kemudian tambah makmum satu lagi. Ini kamu sini. Ya. Ya ini. Ini kasih tahu dijawel dulu. Nah, langsung gini ya. Ya dijawel aja saja ditonjol jangan. Ya, gini ya. Terus kemudian ini sama ini yoga ya. Yoga sini. Yoga ini termasuk laki-laki muda atau tua? Wah. Kita di sini ya. Nah, sini ya. Nah, yang kecil mana? Ini kecil. Ini kecil. Ini makmum laki-laki anak-anak. Di belakang anak-anak. Laki kan? Di belakang anak. Terus kemudian perempuan anak-anak mana kira-kira ini? Ini anak-anak ini kayaknya sini. Nah, itu kan nenek. Ya, sini dulu. Ya. Perhatikan sini. Kalau perempuan anak-anak depan ya sini, depannya ibu-ibu. Nah sekarang ini ibu-ibu sini, Ya, ini perempuan yang sudah tua di belakangnya, ya. Nah, ini anak-anak ini sini, ya ini. Perempuan anak-anak. Ya sini. Perempuan nenek-nenek ini. Siapa namanya? Almaira sini. Dari sini Almaira. Sini, masuk sini. Ini masuk YouTube-nya Pak Hatib ya. Tapi jangan lupa ingat, kalau subscribe cuma sekali, tapi kalau like bisa berkali-kali. Jangan lupa baca doa. Ya, rapat. Ya. Ini laki-laki, anak-anak sini. Biasanya, perhatikan. Biasanya kalau anak-anak kan ribut, biar gak ganggu yang lain bapak-bapak ini. Kalau perempuan, kenapa yang kecil di depan? Biar diawasi oleh ibu-ibunya. Paham ya? Ya. Jadi posisinya imam, laki-laki dewasa atau laki-laki tua, ini bahkan tua banget nih kayaknya ya. Terus kemudian laki-laki anak-anak, kemudian terus urutnya perempuan anak-anak, perempuan nenek-nenek. Ya misalkan ini sini anak-anak ini kayaknya sini cepet ya sini. Ya. Ini laki-laki anak-anak. Ini nanti semua ini di sini kayaknya ini udah tua banget ini kayaknya. Ya sini.
sini ya. Nah, sini. Ya. Yuk semuanya itu. Coba yuk sini. Ya, ini anak-anak ini kayak ini. Anak-anak tapi bandel. Ini anak-anak juga ini. Sama kakek-kakek ya. Ini kecil tapi udah tua kayaknya. Ya, terus kemudian yuk ini anak-anak. Yuk semuanya maju sini. Semuanya maju. Yuk semuanya. Ya, semuanya. Ya. Ya. Ya, ini kamu sini. Di sini. Yuk. Nanti kita praktek ya. Udah ya? Kemudian tata cara sholat berjamaah. Ya. Tata cara sholat berjamaah. Diawali dengan adzan atau iqomah dan iqomah. Kalau tidak memungkinkan iqomah aja. Komat, tahu komat enggak? Siapa yang bisa komat? Ya, ini pintar ya, ini pintar juga. Ayo, komat ya, komat. Komat. Ya, pintar. Pak Watip hargai keberanian yoga. Ya, siapa yang berani lagi coba? Ya, di sini, yuk. Langsung komat. Yang komat itu laki-laki bukan perempuan ya. Ya, yuk, yuk komat. Laki-laki kan? Udah komat yuk. Nah, pinter. Gak ada yang bisa semua ya. Murid-muridnya Pak Watip pinter-pinter semua. Ya, ganteng-ganteng lagi yang laki-laki, yang perempuan cantik-cantik ya. Udah paham ya? Jadi sholat berjamaah diawali dengan adzan atau iqomah. Kemudian di belakang imam laki-laki dan gak usah main-main. Kalau kebiasaan main-main nanti main-main terus. Ya, apalagi kalau udah di masjid atau musola, nggak boleh main-main. Karena mau menghadap Allah. Ini karena kebiasaan main-main terus. Ya, ingat kalau sudah di masjid, alumni SMP 28 atau murid SMP 28 tidak boleh ribut. Paham ya? Kalau itu nggak mau mendengar lagi dari pengurus masjid bawah, alumni SMP 28, anak-anak 28 ribut. Bahkan ada yang berantem, ada yang ambil sendal. Nah, ya paham ya? Kalau sudah di masjid, di musola harus posisi siap, nggak boleh ribut. Ini alatnya bagus ini. Tahu ya? Terus posisi perempuan di belakang laki-laki ya, seperti ini contohnya ya. Sekarang niat sholat maghrib. Perhatikan tangannya tetap begini. Nggak ada yang main-main. Nggak ada yang begini. Ya. Nggak ada yang nyenggol-nyenggol temannya. Anggap ini sudah di masjid benar-benar mau sholat. Ya, jadi nggak ada yang main-main lagi. Karena kalau ada yang lain sholat terganggu gara-gara kamu main-main, kamu yang menanggung dosanya. Paham ya? Paham. Jadi posisi niat, tangan tetap di kanan kiri bahu kita, badan kita. Lihat tempat sujud. Jangan lirik Pak Hotip. Ya, ini perempuan ini banyak yang lirik Pak Hotip ini. Laki-laki juga. Ini tangannya kok begitu? Yuk niat sholat maghrib 1, 2, 3. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam, imamah. Ya, sekarang nanti yang bicara yang laki-laki yang imamnya aja ya, yang lain cukup mendengarkan makmumnya. Paham ya? Cukup diem aja mendengarkan.
jangan ngotot. Posisi hanya seperti ini, coba. Ya. Ya, nggak ada yang begini. Nggak ada yang begini. Nggak ada yang begini juga. Nanti gini lagi. Ya. Nggak ada juga yang begini, nggak ada. Jadi posisinya begini. Udah paham semua? Yuk, kabiro. Kabiro. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila. Inni wajadtu wajhiya lillazi fatara as-samawati hanifa musliman wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pintar bagus. Kuliah ya kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Ya. Benar, ya. Tangannya di megang lutut. Ya, semuanya harus merasa agak sakit, agak terasa lututnya. Nah, kita kan sambil gerakan olahraga sholat ini ya. Ya. Tetap lihat tempat sujud. Paham? Sudah benar semua ya? Ya, yuk sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah begini ya. Nah, yang laki-laki khususnya. Ini nyentuh, ya kira-kira udah di dalam telinga ini ya. Ininya, paham ya? Nggak usah gini, nggak usah. Ya, begini. Kalau perempuan gimana kemarin? Kata Bu Ana, Di bahu. kalau perempuan ya. Paham ya? Yuk, terus. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Sujud, sekarang sujud. Allah. Ya, nempel semua. Nempel semua. Ya, mukanya nempel. Jangan cuma rambutnya. Ya. Tangannya harus benar. Udah benar semua ya ini kayaknya ya. Udah benar. Subhanallah. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu akbar. Sabbi kulli wal hamdi wal buni wal faqri wal rizqi wal niwaqi wal fadli. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Pak Otet pengen lihat tahiyat awal. Allah Akbar. Allahu akbar. Ya, kakinya. Ya, kakinya. Kakinya. Udah benar? Nah, sekarang tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir, gimana tahiyat akhir? Nah, posisinya ya. Cepat. Ini di ini. Kakinya yang imam ini, yang sebelah sini. Sepatunya mana ini? Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau tahiyat akhir seperti ini. Ya, sekarang at-tahiyat bareng-bareng. 1 2 3. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah bis-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya, demikian tadi praktek sholat berjamaah. Setelah salam, zikir dan berdoa boleh sendiri-sendiri, boleh juga bersama-sama. Sudah paham? Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Nanti kalau sholat di masjid nggak boleh ribut, khususnya yang laki-laki. Paham ya? Jadi pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Waktu akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.